Teruskan dari ayat 165, pesan yang paling luar biasa apa? Mari kita jadi penguasa di bumi kecil ini. Ketika kita menjadi penguasa di bumi kecil ini, kita akan naik derajatnya beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Lihat di samping kiri kanan kita, orang yang terprovokasi dengan kemarahan. Marah dia? Marah. Hidupnya seperti apa? Hidupnya amburadul, tidak memiliki fokus di dalam kehidupannya. Betul? Karena apa? Dia mengizinkan dirinya menjadi milik orang lain, dan dia tidak menjadi penguasa di bumi kecilnya sendiri. Sekali lagi saya ingin tekankan, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Kemudian ayat ini berbicara, ya, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat, ya, amat cepat. Cepat apanya? Inna rabbaka sari'ul iqab, sangat cepat hisabnya. Kenapa sangat cepat? Karena beliau adalah keberadaan. Beliau adalah sang keberadaan di semesta ini. Beliau adalah katalisator. Beliau adalah fasilitator. Beliau hanya menciptakan hukum sebab akibat. Sekarang kita menciptakan sebab, sekarang kita menuai akibatnya. Dan dia adalah sang keberadaan. Jangan menganggap Tuhan itu sebagai yang tukang menyiksa ketika kita melakukan tindakan yang tidak seperti yang diinginkannya. Lalu tukang mengasihi kalau kita baik padanya. Itu Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh para teolog. Tuhan Allah Rabbul Alamin adalah Rabb al-Alamin. Dia sang keberadaan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia sang pengasih dan sang penyayang. Jadi sebetulnya Tuhan itu adalah sebagai katalisator saja. Kun fayakunnya Tuhan bergantung pada kita. Kita sedang membuat apa untuk melahirkan akibat apa? Tuhan adalah keberadaan di baliknya. Subhanallah. Nah, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat hisabnya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setiap kata Ghafur selalu digandengkan dengan Rahim. Hampir tidak ada di Quran Ghafur digandengkan dengan Rahman. Selalu saja innahu laghafurur rahim. Ghafur selalu saja dengan Rahim. Ghafur itu sering kita pakai gapura. Makanya kalau orang 17 Agustus rame-rame bikin gapura. Gapura biasanya dibikinnya di gang-gang, kan gitu, atau jalan masuk. Betul, ada gapura, pintu masuk, gapura tuh namanya. Itu dari bahasa Arab, dari Ghafur. Makanya kita harus masuk lewat pintunya. Pintu apa? Pintu Ghafur. Kalau begitu saya mau tanya, diampuni dulu, tobat dulu. Kita kan selama ini tobat dulu baru diampunkan. Kalau begitu, di mana letak Dia sebagai Al-Ghafur yang Maha Pengampun? Kalau setiap mau ngampuni, selalu saja kita memulainya dari diri kita. Sebetulnya yang benar itu diampuni dulu baru tobat. Kalau kita malam sudah duduk di atas sajadah, mengakui semua kesalahan kita, itu tandanya kita sudah diampunkan. Yaitu upacaranya saja. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Nah itu upacaranya. Ketika mengucapkan Allahumma gfirli itu sebenarnya sudah diampunkan. Udah duduk di situ, artinya udah diampunkan. Jadi sebetulnya bukan diampuni dulu, bukan tobat dulu baru diampuni. Diampuni dulu baru tobat.
Tobat itu apa artinya? Tobat itu artinya kembali. Ciri orang yang sudah diampunkan oleh Allah, kembali dia. Makanya ya, diampunkan dulu baru tobat. Setelah diampunkan oleh Allah, dia kembali. Jadi kalau begitu, kapan kembalinya kita yang paling sejati? Saat kita sedang bertawajuh. Saat kita sedang bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita berhadap-hadapan dengan wajahnya, sambil kita mengatakan ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, itu sedang taubat itu. Kita sudah kembali dari tidak mengenal menjadi mengenal, dari lupa akan sejatinya kita menjadi ingat kembali. Makanya lihat, ini wajah tuh adanya di ayat yang ke-79. Betul? Nah, sekarang inna sholati wa nusuki di ayat yang keberapa? Ayo di ayat yang keberapa? Di ayat 162. Sudah ketemu? Ayo 162. Ayo baca. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalak. Betul? Wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Subhanallah. Hitung sama Bapak Ibu. Dari ayat 79 sampai ayat 162, berapa ayat yang dilewat? Berapa? 83. Jadi kenapa di dalam sholat kan kita bacanya langsung inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Teruskan kan inna sholati wa nusuki. Di sholat langsung, tetapi di dalam perjalanan spiritualnya enggak langsung. 79 dulu. Lewati dulu ayat 80, 81, 82, 83, terus sampai ayat 162 baru kita ngomong lagi inna sholati. Ngapalin doa sholat memang paling gampang. Setelah ini wajah tuh langsung inna sholati. Betul nggak? Betul nggak? Tetapi untuk bisa mengalami inna sholati wa nusuki, lewati dulu ayat 80 sampai ayat 161. Sudah dibaca itu? Subhanallah. Luar biasa. Nah, sekarang saya kasih PR nanti sebetulnya sudah dibahas sama saya. Nanti baca ayat 80 sampai ayat 161. Pantas ketika saya mengucapkan inna sholati wa nusuki kosong, kering, nggak ada spiritualnya. Karena kita nggak ngalamin ayat-ayat yang di rentang itu. Enak aja. Kalau Allah mau dari dulu langsung saja setelah ayat 79 ini wajah tuh langsung inna sholati, ayat 162-nya dijadikan ayat 80. Enggak. Untuk sampai pada inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semesta alam. Apa iya sholat kita untuk Allah? Apa iya duha kita untuk Allah? Apa iya tahajud kita untuk Allah? Subhanallah. Kita tidak sadar kalau sholat kita pun masih terkadang untuk keinginan kita. Wa nusuki ibadahku. Apa betul ibadah kita untuk Allah? Apa iya haji kita untuk Allah? Nyampe di sana udah
Siap-siap saja dengan berbagai macam daftar keinginan yang akan dibacakan di Multazam, dibacakan di Arafah. Banyak ketika orang di Arafah itu sibuk buka kertas. Ini saat yang paling mustajab, gitu kan? Ini saat yang paling bagus untuk mengatur Allah. Ini saat yang paling bagus untuk menjadikan kita jadi Tuhan yang siap mengatur Allah. Lalu ada tempat-tempat yang mustajab, ada doa-doa yang mustajab. Lalu kita terjebak di situ. Padahal ketika kita sedang berada di tempat yang mustajab itu justru kita sedang sombong. Karena saat itu kita sedang menjadikan diri kita Tuhan yang siap mengatur Allah. Kali aja kalau di sini Allah bisa kita atur. Karena kita sudah berada di tempat yang bisa mengatur Tuhan. Lalu kita berpandangan kalau multajam itu tempat ngatur Tuhan. Karena kenyataannya ketika Tuhan disuruh apapun, kalau di multajam mau Tuhan. Selintas kita mengatakan multajam tempat yang mustajab. Lebih kasar lagi kalau saya katakan kita sedang mengatakan kalau multajam adalah tempat mengatur Tuhan. Dan ketika di situ kita tidak sedang menjadi muslim. Kenapa? Di sini dikatakan wa bidzalika umirtu, apapun yang kau perintahkan kepadaku, aku akan rela mengikutinya. Wa ana minal muslimin, karena kini aku sebagai orang yang berserah diri. Iya gitu. Jadi dari ayat 79 sampai ayat 162 itu ada satu fase yang harus kita lewati. Silahkan baca. Di situ banyak sekali pasang surut kehidupan yang akan menempa perjalanan spiritual kita. Enggak otomatis setelah kita mengatakan ini wajah tuh langsung inna sholati. Tidak.